Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas jangan biarkan wanita pegang kendali sebuah hubungan. Jadi kalau kamu PDKT sama cewek, jangan kamu biarkan cewek itu yang pegang kendali, bro. Kenapa? Hal itu tuh bisa berakibat fatal, bro. Di video ini kita akan ngasih tahu kenapa nggak boleh, efeknya apa aja, kemudian nanti akibatnya gimana, nanti gue akan kasih tahu. Tapi sebagai prolog, gue akan bilang seperti ini. Meskipun kamu masih minder, meskipun kamu nggak percaya diri, atau mungkin kamu ini masih bisa dibilang masih setengah-setengah, kamu harus tetap pegang kendali, kamu harus tetap menjadi pria sejati. Intinya kamu tetap berusaha untuk jadi seorang pemimpin, untuk berusaha jadi seorang pria yang kuat, yang keren gitu, yang punya jiwa pemimpin. Karena kalau misalkan kamu nggak punya jiwa-jiwa maskulin, ya kamu nanti akan loyo, kamu akan tambah minder, dan kamu akan mengabdikan seluruh hidup kamu menjadi budak wanita. Nah, kalau kamu membiarkan cewek itu yang pegang kendali, maka cewek ini mungkin nggak akan peduli sama kamu, nggak akan nanya tentang kamu, nggak akan ngechat kamu duluan gitu. Jadi istilahnya ya kamu hanya dimanfaatkan sama dia. Kalau cewek sampai berani memanfaatkan kamu, ngeceng-cengin kamu, bahkan di depan orang lain, di depan teman-teman kamu dibercandain sama cewek kamu, ya menurut aku itu adalah tanda bahwa sebenarnya kamu gak cocok sama dia. Kenapa? Karena cewek itu berani merendahkan kamu. Kalau dia berani merendahkan kamu, bahkan di depan teman-teman kamu sendiri, ya berarti itu tanda bahwa ya kamu tuh gak dihargai sama dia. Marwah kamu sebagai seorang pria itu udah hilang. Sehingga kalau kamu masih tetap bertahan dalam kondisi seperti ini, jatuhnya ya kamu akan jadi budak wanita. Kamu takut kehilangan dia gitu. Sebagai gantinya, kamu gak apa-apa diinjak-injak, antar jemput setiap hari, dicuekin sama dia gak apa-apa. Yang penting dia sama aku. Nah, itu adalah sebuah level yang udah berbahaya, bro. Kalau kamu berada di level itu, lebih baik putuskan dia sekarang juga dan recovery. Coba balikin lagi mood kamu, coba balikin lagi rasa kepercayaan diri kamu, coba belajar untuk menjadi orang yang lebih kuat gitu. Kenapa? Ya karena sepertinya psikis kamu itu udah dihancurkan sama wanita. Nah, kalau kamu masih tetap ngotot untuk mempertahankan hubungan yang seperti itu, maka ini yang efek yang akan terjadi, bro. Pertama, kamu akan dipermainkan atau dimanfaatkan sama cewek. Jadi meskipun kamu jalan sama dia, kamu mungkin pacaran sama dia, tapi kalau cewek kamu jarang ngechat duluan, jarang telepon kamu duluan, jarang muji kamu, jarang nanya tentang kabar kamu, jarang nanya tentang kegiatan kamu, ya itu tanda bahwa cewek ini hanya memanfaatkan kamu, bro. Kamu itu mungkin karena kamu kurang kasih sayang sama orang tua, sehingga kamu tuh ngerasa bahwa ketika ada cewek yang deket sama kamu tuh udah klepek-klepek gitu. Kamu tuh udah bener-bener akalnya udah konslet gitu, sehingga kamu merasa dicintai oleh wanita. Padahal wanita itu sedang memanfaatkan kamu. Nah, ini berbahaya, bro. Kenapa? Karena kamu merasa dicintai, padahal sebenarnya yang terjadi adalah cewek manfaatin kamu. Nah, inilah yang akan terjadi ketika cewek yang pegang kendali. Sehingga ketika kamu nggak nurutin kemauannya si cewek, cewek akan bilang, ya udah kita putus aja. Kamu akan konslet dan, oh jangan dong, kita jangan putus dong. Kenapa? Ya itu tadi, karena kamu kurang kasih sayang. Dan kamu merasa dicintai, padahal itu bukan cinta. Itu semua hanyalah sebuah pengalih perhatian. Itu semua sebenarnya hanyalah pengalihan wanita. Itu semua adalah permainannya cewek. Sehingga kamu itu merasa dicintai, padahal aslinya itu adalah sebuah permainan dan pemanfaatan kamu. Yang kedua, kalau kamu membiarkan wanita yang pegang kendali, maka yang gue bilang, sebagian besar wanita itu bukan pemimpin. Dan kebanyakan cewek juga nggak mau memimpin. Jadi kodratnya cewek itu bukan jadi pemimpin, karena pemimpin rumah tangga di Indonesia itu ya tetap laki-laki, kepala rumah tangga ya tetap laki-laki. Makanya di kakak surat keluarga itu suami itu pasti nomor satu. Kenapa? Ya karena dia pemimpin, sesimpel itu. Karena gini, bro, besok kalau kamu serius sama dia, yang akan ngelamar cewek itu kan kamu, bro, bukan dia. Sehingga mau nggak mau yang menentukan hubungan ini ya kamu sendiri.
Lah kalau kamu nggak mau pegang kendali hubungan ini, ya gimana kamu mau ngelamar dia kan? Ya memang ada beberapa daerah yang mungkin yang ngelamar itu cewek, tapi kan sebagian besar nggak seperti itu. Jadi yang namanya laki-laki, kodratnya adalah memimpin. Jadi mau nggak mau kamu juga harus jadi pemimpin. Kalau kamu nggak bisa memimpin diri kamu sendiri, ya gimana kamu mau memimpin cewek kamu kan? Sebenarnya sesimpel itu bro. Jadi meskipun kamu masih minder, masih loyo dan lain sebagainya, usahakan yang pegang kendali sebuah hubungan itu kamu. Jadi yang menentukan mau putus enggak itu ya kamu, bukan dia. Karena kalau dia yang pegang kendali, kamu bisa dipermainkan. Yang ketiga, sebagian besar cewek itu nggak punya gambaran tentang masa depan. Gue kasih tahu ke kalian ya, bahwa cewek itu ketika milih cowok, yang di pikirannya dia itu cuman seputar dapur, sumur, kasur, jaga anak, hidup nyaman, pengen dipeluk, pengen dicium, udah itu doang. Jadi sebagian besar cewek itu poinnya ketika dia nyari pasangan, intinya adalah dia tuh pengen hidup nyaman. Dan hidup nyaman menurut setiap cewek itu beda-beda bro. Nggak harus lo kaya, nggak harus lo tuh jadi orang yang bener-bener kaya, enggak. Yang penting bisa hidup nyaman. Ketika punya anak bisa nyekolahin, dapat kasih sayang dan lain sebagainya. Cewek cuma butuh itu doang ketika udah nikah ya tentunya. Dan itu semua itu bisa terlihat ketika kamu masih pacaran gitu. Jadi ketika kalian pacaran, makanya gue selalu bilang gitu bahwa kalau kamu pacaran itu kamu harus punya gambaran untuk masa depan. Pacaran kamu ini mau dibawa kemana? Pacaran kamu ini tuh prospeknya seperti apa? Itu harus jelas. Gambaran tentang itu semua itu harus jelas. Sehingga cewek itu ketika pacaran sama kamu, dia udah tahu gitu bahwa hubungan ini mau dibawa kemana. Apakah pacaran kalian itu bisa membuat hubungan kalian bertumbuh atau tidak? Ketika kamu pacaran sama doi itu efeknya apa? Menguntungkan atau merugikan? Cewek sebenarnya mikir sampai ke situ juga, tapi bukan gambaran yang terlalu jauh, bukan gambaran yang bener-bener nyata. Ya kebanyakan cewek ya kalau pacaran ya dia pengennya seneng-seneng aja, tapi kalau udah hubungannya serius dia pengen hidup nyaman, aman, tentram, dan damai. Kamu harus pertimbangkan dua hal tersebut. Makanya kalau kamu bisa pegang kendali, maka kamu akan bisa mengarahkan cewek. Oh tenang aja, besok itu kehidupan kita akan begini, begini, dan begini. Sehingga kamu tahu dan sehingga kamu paham gitu. Ketika kamu bisa mengendalikan hubungan ini, otomatis kamu bisa mengendalikan cewek. Kalau kamu udah bisa mengendalikan cewek, ya kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Karena kamu udah bisa mengendalikan cewek, artinya dia akan setia sama kamu. Sebenarnya semua hal itu kembali ke diri kamu sendiri. Kalau kamu seorang pemimpin, kalau kamu punya jiwa kesatria, punya jiwa lelaki sejati, cewek akan respect sama kamu. Efeknya ketika cewek respect sama kamu, dia akan patuh sama kamu dan menjaga hubungan ini. Sehingga kamu gak perlu khawatir dia akan selingkuh atau gak setia. Kenapa? Karena cewek udah respect sama kamu. Cewek itu kalau udah respect sama cowok, dia gak bakal aneh-aneh. Seperti itu bro. Semoga bermanfaat dan semangat bro.